ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Hai, kembali lagi bersama saya Gerald, salah satu mini tutor Ajar Belajar. Kemarin kita ngebahas tentang hubungan Newton dengan teknik sipil, dan pada saat hari ini kita akan ngebahas lebih lanjut lagi satu aplikasi sederhana dari hukum Newton dalam bidang teknik sipil. Let's start. Oke, jadi kita bisa melihat di slide yang ada di sini, kita punya satu gedung besar, punya banyak kolom atau tiang, punya banyak balok yang terhubung-hubungkan, dan banyak plat lantai nih yang menjadi beban di atasnya. Kita pengen buat jadi satu kasus lokal yang sangat mudah untuk ngelihat gimana hukum Newton itu bisa applicable dalam hal ini. Nah, untuk itu kalian bisa lihat di gambar yang ada di sebelah kiri juga bahwa dari sistem yang ribet tadi ternyata kita punya sistem lokal nih, masing-masing terhubung antara balok ke tiang atau kolom dan seterusnya. Oke. Kita juga bisa lihat sering terjadi, mungkin teman-teman bisa ngelihat tiba-tiba ada bangunan tua dan kok tiangnya runtuh sih seperti yang gambar di kiri ini atau gambar yang di kanan. Kok bisa ya seperti itu? Kesempatan kali ini saya bakal pakai untuk ngebahas tipe keruntuhan yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kanan itu berkaitan dengan buckling. Buckling adalah suatu fenomena yang ya kita akan bahas di video berikutnya, karena sebenarnya buckling itu suatu yang cukup panjang materinya. Nah, yang kali ini kita akan ngebahas sistem suatu kegagalan yang cukup mudah dulu nih, yaitu gambar di sebelah kiri berkaitan dengan kekuatan material sendiri untuk menahan tekanan dari atas. Tanpa berlama-lama, let's start. Sistem yang ribet tadi kita bisa simpelkan jadi satu sistem, let's say lokal, di mana ada plat lantai yang dipikul oleh 4 tiang atau 4 kolom. Sebelum tiang itu memikul beban, dia disangga dulu oleh beam atau balok. Jadi di bawah plat lantai ada balok pun dipikul oleh tiang atau kolom dengan sistem yang sederhana seperti di gambar berikut. Kalau kita lanjutkan, ternyata sistem yang sederhana itu bisa disederhanakan lagi. Let's say di sebelah sini nih, di satu sisi kita ninjau, ternyata kita bisa buatin menjadi lebih simpel seperti gambar berikut, di mana ada balok yang dipikul oleh 2 support kiri dan kanan dan memikul beban terdistribusi merata. Beban terdistribusi merata itu apa? Q-load itu apa? Yaitu misalnya berat sendiri dari si lantai dan seterusnya. Pokoknya terkait dengan berat misalnya atau apapun itu, yang mana terdistribusi secara merata di atas balok. Nah, itu beban Q. Support ini apa? Support ini ya kolom-kolom kita tadi, tiang-tiang kita tadi. Nah, beban Q-load kita kalau dicari resultannya adalah, karena ini satuannya Newton per meter pangkat 1 untuk nilai Q, maka resultannya gaya adalah Q dikali L sehingga menjadi sekian Newton. Q L Newton. Oke. Karena kita punya resultan QL, maka masing-masing support ini harus memikul beban yang sama besar, yaitu 50% dari QL masing-masing atau 1/2 Q dikali L. Nah, di sini berlaku lagi hukum Newton. Ketika kita punya beban atau kita punya gaya reaksi sebesar 1/2 QL ke arah atas, pada saat yang sama agar tercipta kesetimbangan atau sigma F sama dengan 0, maka gaya ke atas itu berlaku juga menjadi gaya ke bawah terhadap kolom atau tiang sebesar 1/2 Q dikali L. Oke, sampai sini harusnya mudah-mudahan udah cukup jelas buat teman-teman nih. Karena beban 1/2 QL itu jadi beban ke bawah atau tekanan terhadap kolom. Nah, sekarang kita harus tentukan apakah kolomnya kuat atau enggak. Ataukah kita harus tahu berapa sih nilai Q agar supaya kolom ini gak runtuh seperti gambar yang tadi. Caranya mudah. Misalkan kita diberitahu bahwa kolom ini terbuat dari beton, misalnya yang paling sederhana, dengan nilai kekuatan sebesar 25 megapascal. 1 Pascal itu adalah 1 Newton per meter square atau meter kuadrat, yaitu tekanan sama dengan gaya per satuan luas. 1 MPa adalah 1 Newton per milimeter kuadrat.
Oke, itu yang saya pengen kasih sedikit aja. Nah, kalau dia bilang kekuatan tekannya ada 25 MPa, itu berarti nilai gaya maksimal yang bisa dipikul adalah sebesar 25 MPa atau megapascal dikalikan dengan luasan tiang tersebut. Misalnya saya beri contoh 10 cm dikali 10 cm, tiang cukup kecil lah ini. Atau 100 mm kali 100 mm. Nah, gaya maksimum adalah 25 dikali dengan 100 dikali dengan 100. Atau dibagi dengan 1000 untuk dapat dalam satuan kilonewton menjadi sebesar 250 kilonewton. Kalau dalam Newton tadi 250.000 Newton atau 250 kilonewton. Nah, berarti gaya 1/2 QL kita tadi harus lebih kecil dari 250 kilonewton. Kalau enggak, ya jadinya runtuh kayak tadi. Kalau misalnya panjang bentangan balok tadi adalah sebesar 5 meter, berarti 1/2 QL itu adalah 1/2 dikali Q dikali 5 atau Q dikali 5/2. Itu harus lebih kecil dari 250 kN. Q-nya sendiri berarti lebih kecil dari 250 dikali 2/5 tadi atau sebesar 100 kN. Atau secara kasar kita bagi dengan 10, konstanta gravitasi 100 kN dibagi dengan 10 menjadi 10 ton. Artinya apa? Beban merata tadi maksimal kapasitasnya adalah 10 ton. Ketika kita naikkan beban yang lebih besar dari 10 ton di atas, maka akan terjadi keruntuhan seperti itu. Nah, berarti kita harus membatasi nih misalnya jumlah orang-orang yang bisa berdiri di atasnya, jumlah barang-barang yang bisa kita taruh. Bisa nggak taruh meja di sini? Hanya bisa 2 meja misalnya maksimal, hanya bisa 3 meja. Kenapa? Oh iya, karena melebihi 25 MPa tadi atau 25 megapascal kalau kita maksain. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya naik lift terus ada kapasitas izin seperti itu, misalnya maksimal 750 kg atau berapa orang, itu udah dihitung seperti ini. Tentunya ada faktor aman, tapi please guys, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa jangan melebihi kapasitas, karena kalau enggak ya kita bisa aja runtuh seperti gambar tiang tadi. Oke, sekian buat video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya tentang teknik sipil. Semoga penjelasan saya cukup menarik buat teman-teman yang pengen tahu tentang teknik sipil atau mungkin yang buat tertarik masuk teknik sipil. Saya sangat encourage teman-teman untuk mengambil jurusan tersebut atau mengambil konsentrasi ilmu tersebut. Kita bakal banyak belajar hal menarik di dalamnya, gak sekedar hitungan simpel gini, tapi juga banyak hubungan lain dengan kimia, material, dan seterusnya. Okay, so see you on another videos. Ciao. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.